Persebaya Surabaya makin ngeri. Jurgen Locadia sudah bersiap terbang ke Surabaya akhir pekan ini. Hansamu Yama nyaman di Persija Jakarta, bikin Persebaya Surabaya gigit jari. Skuad Persebaya Surabaya kian lengkap jelang tur Australia Barat, Eduardo Perez yakin bikin kejutan. Flavio Silva resmi dilepas Persebaya, manajemen segera akan umumkan striker pengganti, ban kapten Persebaya musim depan masih teka-teki. Siapakah yang pantas, Bruno atau Hernando? Pengganti Flavio Silva sudah siap terbang ke Surabaya. Kepergian Flavio Silva menyisakan satu slot pemain asing yang bisa dimaksimalkan manajemen Green Force. Sosok penggantinya pun langsung mencuat dan jadi perbincangan hangat di kalangan bonek dan pecinta sepak bola tanah air. Nama Jurgen Locadia disebut-sebut bakal merapat ke Persebaya Surabaya pada bursa transfer musim panas ini. Striker timnas Curaçao itu dikabarkan telah mencapai kesepakatan verbal dengan manajemen Persebaya Surabaya. Menurut informasi, Jurgen Locadia sedang menyelesaikan administrasi dengan klub lamanya dan kabarnya akan segera terbang ke Indonesia. Jika benar terrealisasi, Persebaya Surabaya dipastikan bakal tampil makin mengerikan di Liga 1 musim ini. Jurgen Locadia bukan pemain sembarangan. Ia punya rekam jejak dan rekor yang bikin nyali lawan ciut. Sepanjang kariernya, Locadia telah meraih total 6 trofi dari berbagai kompetisi. Ia pernah 2 kali menjadi juara Liga Belanda, Eredivisie, bersama PSV Eindhoven pada musim 2014, 2015, dan 2016, 2016. Gimana dulur pendapatmu tentang bergabungnya Jurgen Locadia bersama Persebaya Surabaya musim depan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Manajemen Persebaya gagal pulangkan Hansamu Yama. Persija Jakarta resmi memperpanjang kontrak Hansamu Yama selama 1 musim. Sodoran kontrak baru yang diberikan manajemen kepada Hansamu tak lepas dari kinerja apiknya musim 2024-2025. Meski hampir setengah musim bergelut dengan masa pemulihan cedera dalam 10 pekan awal, Hansamu mampu tampil apik saat kesempatan merumput kembali hadir. Perpanjangan kontrak ini bukan sekadar ikatan di atas kertas, tapi melanjutkan kisah cinta terhadap lambang Monas yang tersemat di dada. Kini Hansamu menatap tantangan baru, di mana dirinya siap menghadapi Liga 1 musim 2025-2026. Dengan bertahannya Hansamu Yama di Persija Jakarta, membuat klub peminat, salah satunya Persebaya Surabaya, gigit jari untuk membawanya pulang ke Surabaya. Diketahui Hansamu sebelumnya menjadi bagian dari keluarga besar Green Force. Eduardo Perez yakin bisa bikin kejutan musim depan. Pelatih anyar Eduardo Perez Moran menunjukkan rasa optimis tinggi dalam menghadapi musim barunya bersama Green Force. Kehadiran pemain-pemain baru membuat Perez semakin percaya diri meracik kekuatan tim. Ia menyebut skuad musim ini sesuai dengan ekspektasinya dan siap bersaing di Liga 1 Indonesia 2025-2026. Tentu saja kami memiliki skuad yang sangat bagus. Kami memiliki pemain yang kami inginkan, ujar Perez kepada awak media. Optimisme itu bukan tanpa alasan, karena sejak latihan perdana tim sudah menunjukkan perkembangan positif. Perez sudah memimpin latihan sejak Senin 23 Juni 2025 sore di lapangan ABC Kompleks Stadion Gelora Bung Tomo. Sesi latihan juga dilengkapi dengan program gym sebagai bagian dari peningkatan fisik pemain. Tak hanya mengasah teknik, pelatih berlisensi UEFA itu menekankan pentingnya kebugaran pemain. Persebaya dengan Flavio Silva resmi berpisah. Persebaya Surabaya resmi melepas striker asing mereka Flavio Silva jelang bergulirnya kompetisi Liga 1 musim 2025-2026. Kabar ini diumumkan melalui akun Instagram resmi klub @officialpersebaya Selasa 1 Juli 2025. Singkat namun banyak kenangan indah yang kita jalani bersama. Semangat, dedikasi, dan kehangatan yang kamu tunjukkan selama ini akan terus kami kenang. Sukses di karier barumu, tulis admin Persebaya.
Selama satu musim membela Persebaya Surabaya di Liga 1 2024-2025, Flavio Silva tampil dalam 33 pertandingan, mencetak 9 gol dan menyumbangkan 2 assist. Meski tampil konsisten, Persebaya memilih berpisah demi melakukan penyegaran di lini depan. Keputusan ini langsung mendapat respons besar dari para pendukung. Ribuan komentar dari bonek dan bonita membanjiri unggahan perpisahan tersebut. Siapakah yang layak jadi kapten tim musim depan? Persoalan siapa yang akan mengemban amanah sebagai kapten tim Persebaya untuk musim depan masih belum menemui titik terang. Meski beberapa nama sudah masuk dalam pertimbangan pelatih kepala Eduardo Perez Moran, keputusan akhir tampaknya masih belum ada keputusan. Eduardo menyebut bahwa dirinya masih perlu melakukan pembicaraan lebih lanjut dengan para pemain senior, termasuk Bruno Moreira dan Hernando Ari Sutaryadi, yang selama ini kerap mengenakan ban kapten Persebaya. Nama Bruno Moreira memang menjadi salah satu kandidat kuat untuk kembali dipercaya sebagai kapten. Pemain ini dinilai memiliki karakter kepemimpinan yang kuat, baik di lapangan maupun di luar pertandingan. Menurut dulur bonek, siapakah yang layak mengemban kapten tim Persebaya Surabaya musim depan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Persiapan Persebaya Surabaya menghadapi musim baru. Persebaya Surabaya tampil dengan warna baru berkat kehadiran 4 pemain asing dari Balkan, yaitu Milos Rajkovic, Montenegro, Dime Dimov, Makedonia Utara, Risto Mitrevski, Makedonia Utara, dan Dejan Tumbas, Serbia. 3 nama yang disebut pertama merupakan rekrutan anyar. Sementara itu, Dejan Tumbas sudah menghuni tim sejak paruh kedua Liga 1 musim lalu. Pelatih Persebaya, Eduardo Perez Moran, menegaskan bahwa ada alasan kenapa keempat pemain tersebut kini berada dalam tim. Balkan, saya tahu akhirnya mereka bisa bergabung dengan tim, karena sebelum kami merekrut pemain baru, pekerjaan kami adalah untuk menganalisis para pemain untuk memastikan kalau dia adalah pemain yang sesuai dengan apa yang kami inginkan, ujar pelatih asal Spanyol itu. Ia juga menjelaskan bahwa proses pemilihan pemain melibatkan kolaborasi lintas elemen dalam klub. Perpaduan teknik khas Eropa Timur, daya juang tinggi, serta ketangguhan mental diharapkan bisa membawa Persebaya ke level yang lebih kompetitif. 4 pemain asal Balkan diharapkan dapat menghadirkan suasana baru di dalam skuad Persebaya Surabaya. Harapan besar dari bonek di pundak Galli Freitas. Galli Freitas, pemain asing baru dari Timor Leste, telah bergabung dengan Persebaya Surabaya. Apakah dia bisa membawa tim ini meraih gelar juara? Galli Freitas diharapkan bisa tampil sebaik saat membela PSIS Semarang dulu. Dengan pengalaman dan kemampuan yang dimiliki, dia diharapkan bisa menjadi kunci kesuksesan Persebaya Surabaya. Galli Freitas sendiri mengaku terkesima dengan dukungan dari bonek di tribun saat Persebaya Surabaya melakoni laga kandang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Atmosfer bonek yang sangat tinggi di lapangan menjadi alasan utama dia memilih bergabung dengan Persebaya. Dengan dukungan yang kuat dari bonek, Galli Freitas berharap bisa membawa Persebaya Surabaya meraih gelar juara. Apakah dia bisa mewujudkan harapan tersebut? Galli Freitas memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pemain kunci Persebaya Surabaya. Dengan kemampuan dan pengalamannya, dia diharapkan bisa membawa tim ini ke level yang lebih tinggi. Bonek masih ragu dengan skuad Persebaya saat ini. Skuad Persebaya Surabaya musim depan telah terbentuk, namun keraguan masih menghantui sebagian kalangan bonek mania. Apakah tim ini mampu meraih gelar juara? Ada yang menilai bahwa skuad Persebaya Surabaya musim depan hanya memiliki 30% kualitas pemain di atas rata-rata, sedangkan 70% lainnya kualitasnya kurang sesuai dengan ekspektasi pendukung setia Persebaya. Padahal, Persebaya Surabaya diharapkan oleh bonek mania mampu berprestasi lebih baik. Apakah dengan skuad seperti ini, Persebaya Surabaya mampu mewujudkan harapan tersebut? Pertanyaan besarnya adalah, apakah skuad Persebaya Surabaya musim depan memiliki kekuatan yang cukup untuk bersaing di level tertinggi? Apakah mereka bisa mengatasi kelemahan yang ada dan meraih gelar juara? Skuad Persebaya Surabaya memiliki potensi,
namun juga memiliki kelemahan yang perlu diatasi. Apakah pelatih dan pemain bisa bekerja sama untuk meningkatkan performa tim untuk menghadapi Liga 1 musim ini? Kita tunggu saja bagaimana perjalanan Persebaya Surabaya di musim depan. Apakah mereka bisa mewujudkan harapan bonek mania dan meraih gelar juara? Menurut dulur bonek semua, dengan skuad yang terbentuk ini, apakah perlu adanya perombakan lagi? Tulis pendapatmu di kolom komentar.